Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan PowerPoint kami yang berjudul Hadis pada Masa Kodifikasi. Dengan saya sendiri, Ati Inayatullah, dan rekan saya, Putri Sanahanun. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Hadis pada masa kodifikasi. Materi yang pertama, pengertian kodifikasi, yakni pada awal abad kedua Hijriah. Secara bahasa, tadwin atau kodifikasi ini diterjemahkan dengan kumpulan sifat. Secara luas, tadwin diartikan dengan al-jam'u atau mengumpulkan. Tadwin hadis ini maksudnya adalah pembukuan atau bahasa lainnya kodifikasi secara resmi yang berdasarkan perintah kepala negara dengan melibatkan beberapa personil di bidangnya. Latar belakang kodifikasi. Penyebab dan latar belakang adanya kodifikasi ini, yang pertama, karena tidak adanya larangan pembukuan karena Al-Quran telah dibukukan pada zaman Utsman, sehingga dapat dibedakan secara jelas antara Al-Quran dengan hadis dan tidak ada kemungkinan tercampur antara keduanya. Jadi, bisa dikatakan bahwa latar belakangnya adalah dengan agar hadis dan Al-Quran itu sendiri tidak tercampur. Lalu yang kedua, khawatiran akan hilangnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang, serta melemahnya ingatan orang Arab. Sedangkan para ulama banyak yang telah menyebar di penjuru negeri Islam. Lalu, kekhawatiran akan tercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis palsu. Tokoh-tokoh ulama yang berjasa pada masa ini. Yang pertama ada Umar bin Abdul Aziz, di mana pada saat itu ia memerintah sebagai khalifah, dan ia pula lah yang memerintahkan untuk membukukan hadis. Lalu Malik bin Nas pada tahun 93 sampai 179 Hijriah di Madinah dengan kitabnya Al-Muwatta, Muhammad ibnu Ishaq di Madinah, Ar-Rabi ibnu Sobih di Basrah, Hamad ibnu Salaman di Basrah, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah dan Al-Auza di Syam, Ma'mar ibnu Rashid di Yaman, Ibnu Al-Mubarak di Khurasan, Allah ibnu Wahab di Mesir, dan jaringan Ibnu Abdul Al-Hamid di Ray. Selanjutnya, hadis pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Yang pertama, hadis pada abad ketiga. Masa ini merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda-sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Jadi, dilakukan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in, atau antara hadis marfu, mauquf, dan maqtu'. Lalu, pada masa ini dibuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat dalam menentukan sebuah hadis. Jadi pada masa inilah suatu hadis, kita bisa mengenali sekarang bahwa suatu hadis itu bisa disebut dengan hadis sahih, hasan, dan dhaif karena syarat-syaratnya itu dibuat pada masa abad ketiga ini. Lalu, materi kodifikasi yang dibukukan dipisahkan antara hadis Nabi, pendapat sahabat, dan tabi'in, tetapi tidak menerangkan antara sahih, hasan, dan dhaif. Jadi, antara hadis dari Rasul, tabi'in, dan para sahabat itu dipisahkan, tetapi pada masa ini belum diterangkan suatu hadis itu sahih, hasan, atau dhaif. Kitab hadis para ulama pada masa ini disebut musnad. Lalu pada pertengahan abad ketiga ini muncullah para ulama yang untuk memisahkan hadis-hadis yang sahih dan tidak, antara hadis sahih dan tidak. Pekerjaan ini dimulai oleh Imam Al-Bukhari dengan menyusun kitab Sahih Bukhari, lalu diikuti oleh murid-muridnya. Pada masa awal abad ketiga tadi, telah dilakukan pemisahan, tetapi belum ditentukan kondisi hadis tersebut sahih atau tidaknya. Tetapi di pertengahan abad ketiga ini mulailah muncul para ulama seperti Imam Al-Bukhari ini dengan menyusun kitab Sahih Bukhari. Tujuannya adalah untuk memisahkan hadis-hadis yang sahih, hasan, dan dhaif. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dengan judul hadis pada abad keempat. Ulama yang terlibat dalam kodifikasi hadis pada masa sebelum abad keempat disebut ulama mutaqaddimun. Ulama yang terlibat pada abad keempat dan seterusnya disebut ulama mutaakhirun.
Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama mutaakhirun kebanyakan dinukil dari kitab-kitab karya ulama mutaqaddimun. Tradisi periwayatan hadis mulai berkurang dan hampir semua hadis sudah ditulis dalam beberapa Alkitab. Pembukuan hadis-hadis pada masa ini berfokus pada usaha mengembangkan variasi pentadwinan terhadap kitab-kitab hadis yang sudah ada. Kebanyakan mereka meriwayatkan hasil dengan berpegang pada Alkitab yang sudah ada. Riwayatan hadis langsung dari para periwayat sebagaimana pada abad pertama sampai abad ketiga Hijriah yang dilakukan para ulama hadis. Di samping itu, karena hampir semua hadis sudah ditulis dalam beberapa Alkitab yang sudah ada, juga tradisi para periwayat mulai dari berkurang pada masa itu. Pembukuan hadis pada periode ini lebih mengarang pada usaha dan mengembangkan variasi-variasi pertadwinan terhadap Alkitab-Alkitab yang sudah ada pada zaman itu. Selanjutnya, tokoh dan karya yang dihasilkan pada masa ini. Yang pertama, kitab-kitab yang termasuk dalam kategori jama'i antara lain. Yang pertama, Al-Jami' Bayan Al-Sahihain oleh Ismail ibnu Ahmad yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Furat, yang wafat pada tahun 414 Hijriah, dan Muhammad ibnu Abdullah Al-Jawzaqah. Yang kedua, Al-Jami' atau yang mengumpulkan hadis-hadis dalam Al-Kutub Al-Sittah, karya Abdul Al-Haq ibnu Abdul Al-Rahman Al-Shibi yang dikenal dengan Ibnu Al-Furat, Masyahib Al-Sunnah, atau yang dikumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab, yang ditulis oleh Al-Imam Husain ibnu Mas'ud Al-Bagdawi yang wafat pada tahun 516 Hijriah, yang kemudian diseleksi oleh Al-Fath ibnu Al-Tarrizi dengan kitabnya Mishkah Al-Mashhabi. Yang ketiga, Muntaqo Al-Akbar yang berisi tentang hadis-hadis yang disusun oleh Ibnu Taimiyah yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Syahkawi dengan kitabnya. Yang kedua, kitab-kitab yang disusun dengan tipe Al-Atraf antara lain. Yang pertama, Al-Atraf Al-Sahihaini karya Ibrahim Al-Dimashqi yang wafat pada tahun 400 Hijriah. Yang kedua, Atraf Al-Kutub As-Sittah oleh Muhammad ibnu Thohir Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 507 Hijriah. Yang terakhir, Atraf Al-Sunan Al-Arba'ah karya Ibnu Asyakir Al-Dimashqi yang wafat pada tahun 571 Hijriah yang diberi judul dengan Al-Ishraf A'la Ma'rifah Al-Atraf. Yang ketiga, kitab-kitab yang mentakrif dari kitab-kitab hadis tertentu, kemudian yang meriwayatkannya dengan sanad sendiri yang lain dengan sanad yang sudah ada dalam kitab-kitab tersebut. Antara lain, Mustakhraj Sahih Al-Bukhari, Hafiz Ibnu Mardawai yang wafat pada tahun 416 Hijriah. Selanjutnya, perbedaan kodifikasi pada abad kedua, ketiga, dan keempat. Pada abad kedua ini dibedakan dengan ulama dalam aktivitas hadis tidak melakukan penyaringan dan pemisahan. Ulama yang berhasil menyusun kitab tadwin adalah Malik ibnu Anas 93 sampai 179 Hijriah yang menyusun kitab Al-Muwatta. Diwarnai dengan meluasnya pemalsuan hadis yang telah ada semenjak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kegiatan telaah terhadap ahwal al-ruwah atau keberadaan para periwayat hadis semakin diintensifkan. Pada abad ketiga, yaitu masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah SAW dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Dibuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menentukan apakah suatu hadis itu sahih atau dhaif. Materi kodifikasi yang dilakukan pada abad ini dipisahkan antara hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat, dan para tabi'in. Pengodifikasian hadis dalam keadaan tercampur antara 3 macam hadis. Dan pada abad terakhir, yaitu pada abad keempat, digunakan metode yang berlainan, mutaqaddiman dan mutaakhiron. Hadis yang dikumpulkan kebanyakan dikutip atau dinukil dari kitab-kitab karya ulama mutaqaddimun.
Pembukuan hadis lebih mengarah pada usaha pengembangan variasi pertadwin terhadap kitab-kitab hadis yang sudah ada. Sekian materi dari kami. Kami berharap teman-teman semua dapat mengambil hikmahnya dan bisa mengerti apa yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.